Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlisa dengan NIM D020351, kelas Informatika C angkatan 2020. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Business Model Canvas sebagai tugas pengganti final Technopreneurship. Baik, langsung saja. Business Model Canvas. Business Model Canvas adalah suatu strategi manajemen yang digunakan untuk merancang perencanaan bisnis perusahaan berdasarkan proposisi nilai perusahaan berdasarkan proposisi produk, infrastruktur, pelanggan, dan keuangan. Lanjut, tujuan Business Canvas Model yaitu pembuatan Business Model Canvas bertujuan untuk membantu perusahaan merancang perencanaan proses bisnis dan menetapkan serta memvalidasi poin penting dalam bisnis seperti sumber daya, aktivitas, hubungan yang akan dijalin oleh pihak terkait, pendapatan hingga pengeluaran yang harus dikeluarkan. Komponen BCM yang pertama itu Value Proposition, yaitu merupakan nilai yang diposisikan perusahaan untuk calon customer. Nilai tersebut mencakup produk atau jasa serta bagaimana perusahaan ingin dilihat oleh calon customer. Yang kedua, Customer Segments, yaitu dalam suatu bisnis, customer menjadi salah satu komponen penting dari sumber customer. Suatu perusahaan akan mendapatkan income. Perusahaan dapat mengisi blok ini dengan segmentasi customer seperti apa yang mereka incar sesuai dengan value proposition. Yang ketiga, channels. Sebagai perusahaan memerlukan sarana atau cara untuk menyampaikan jasa atau produk mereka kepada customer. Channels merupakan sarana atau cara untuk menyampaikan jasa atau produk kepada customer sebagai segmen yang ditentukan sebelumnya. Yang keempat, Customer Relationship, yaitu di dalam lingkungan ini yang dinilai adalah bagaimana menjalin hubungan dengan pelanggan agar customer tidak mudah berpaling ke bisnis lain. Maka sangat penting untuk menjalin hubungan yang baik dengan customer. Selain itu diperlukan juga pengawasan yang ketat dan insentif dalam customer relationship. Yang kelima yaitu key activities. Ada banyak aktivitas yang harus dilakukan perusahaan dalam menghasilkan produk atau jasa serta bertahan di tengah kompetisi. Perusahaan dapat mengisi berbagai macam kegiatan yang akan mereka lakukan untuk menghasilkan produk dan jasa dalam blok key activities. Key activities juga menunjukkan kegiatan utama yang harus diberi perhatian lebih oleh perusahaan. Yang keenam, key resources, yaitu sumber daya merupakan kunci mewujudkan value proposition melalui key activities yang akan dijalankan. Dalam key sources merupakan dapat mengisi dengan sumber daya apa saja yang mereka miliki, baik tenaga kerja maupun benda mati seperti perlengkapan dan peralatan. Selanjutnya key partnership, yaitu tidak mungkin perusahaan akan mampu berdiri sendiri tanpa bantuan relasi dari pihak lain, baik customer maupun pemasok bahan utama. Untuk memperlancar relasi yang terjaga dengan baik, perencanaan bagaimana relasi akan berjalan ketika eksklusi bisnis, key resources dapat diisi dengan pihak-pihak mana saja yang harus diajak kerjasama untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, revenue stream. Selain kegiatan penting yang telah dijabarkan,
Perusahaan harus menentukan bagaimana mereka akan mendapatkan profit atau keuntungan dari aktivitas yang akan berjalan berdasarkan value proposition. Revenue stream menjelaskan bagaimana perusahaan dapat mendapatkan keuntungan ketika bisnis telah dieksekusi. Terakhir, cost struktur. Tidak hanya mendapatkan keuntungan, perusahaan harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk menjalankan bisnis dan mendapatkan keuntungan. Sejumlah biaya untuk menjalankan keuntungan. Cost struktur meliputi jenis biaya yang sekiranya akan dikeluarkan ketika bisnis telah berjalan. Contohnya, biaya tersebut antara lain biaya sewa tempat, internet, listrik, dan sebagainya. Dengan pengelolaan pengeluaran yang akurat, bisnis akan lebih efisien dan terhindar dari risiko kerugian. Manfaat dan kelebihan bisnis model Canvas. 3 manfaat utama dari BMC yaitu: yang pertama, fokus. Satu hal yang paling saya rasakan dengan pembuatan model bisnis Canvas ini adalah menajamkan fokus dan membuat kejelasan mengenai model bisnis yang diajukan, ketimbang membuat rencana bisnis yang tebalnya berhalaman-halaman. Yang kedua, fleksibel. BMC sangat bermanfaat karena mudah untuk dimodifikasi dengan setiap memberi pandangan terhadap model bisnis. Transparansi. Sebagai pendiri beberapa bisnis, BMC seringkali saya gunakan untuk memodifikasi visi dan model bisnis secara tim, dan dengan BMC, tim menjadi lebih mudah mengerti apa model bisnis yang diorganisasi. Bisnis, berbicara tentang bisnis, itu ada proses. Yang pertama, proses ke BMC yang pertama itu step, key, dan cirinya. Selanjutnya, bisnis, aktivitas, domain. Yang pertama itu can, state, dan mood. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.